Pemirsa, siapa yang belum pernah mendengar kata preeklamsia? Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi yang bisa dialami oleh ibu hamil. Kondisi ini tidak bisa disepelekan karena akan membahayakan bunda sekaligus membahayakan janin yang ada di dalam kandungan. Kondisi ini biasanya muncul saat usia kehamilan memasuki usia 20 minggu ke atas dan ditandai dengan tekanan darah tinggi serta tingginya kadar protein dalam urin. Nah, untuk mewaspadai hal tersebut, maka ibu hamil perlu mengetahui beberapa gejala yang umumnya dirasakan oleh ibu hamil yang mengalami preeklamsia. Maka dari itu, Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina akan membahasnya bersama Dr. Parwin, spesialis obgyn berikut ini. Halo pemirsa Evarina TV yang ada di rumah. Senang sekali saya Teresa Ginting masih bisa kembali menyapa Anda, tentunya dengan program acara yang syarat akan informasi kesehatan nih, yaitu program acara Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Dan kali ini kita berada di Rumah Sakit Evarina Brastagi nih bersama Dr. Parwin, spesialis obgyn. Dan kali ini kita akan membahas mengenai preeklamsia pada ibu hamil. Ini cocok banget ya dok dibahas, apalagi untuk ibu muda yang mendapatkan si buah hati baru pertama kali dok. Benar. Tapi sebelum kita membahas mengenai preeklamsia pada ibu hamil, sebenarnya apa sih dok preeklamsia itu dok? Oke, sebenarnya preeklamsia itu adalah suatu kumpulan gejala Mbak Tere. Jadi dia bukan hanya sekedar peningkatan tekanan darah, tetapi memang benar gejala utamanya adalah peningkatan tekanan darah pada kehamilan yang biasanya pertama kali terdeteksi pada usia kehamilan di atas 20 minggu atau di atas 5 bulan dan lebih sering lagi ketika mendekati usia cukup bulan. Disertai dengan beberapa gejala lain seperti kehilangan protein pada urin, juga gangguan dari organ-organ lain seperti liver, bahkan ginjal. Ginjal ya dok. Dan sebenarnya apa sih penyebab preeklamsia pada ibu hamil itu dok? Oke, penyebab preeklamsia pada ibu hamil sebenarnya suatu hal yang kompleks, juga multifaktorial. Nah, sampai saat ini sebenarnya preeklamsia itu sudah dianggap sebagai suatu kegagalan dari implantasi dari plasenta. Jadi memang pada usia kehamilan dini saja sudah terdeteksi ada masalah. Jadi aliran darah dari ibu ke bayi melalui plasenta atau melalui ari-ari itu tidak tersalurkan dengan baik, sehingga mengakibatkan gangguan atau imbalance dari faktor angiogenik ke anti-angiogenik. Kemudian ditambah lagi dengan masalah pada genetik, masalah kelainan pada adaptasi imunitas terkait dengan kehamilan. Jadi sebenarnya preeklamsia merupakan suatu hal yang kompleks di bidang mekanismenya. Biasanya tadi kan dokter bilang di bulan 20 ya, 20 20 minggu minggu, sampai dengan cukup bulan, bahkan sampai persalinan bisa dideteksi. bisa. Tapi sebelum itu bisa nggak dok terjadi? Oke, itu kadang-kadang sedikit membuat bingung ya, kan kita bisa nemuin ibu yang masih hamil 3 bulan, 2 bulan, tapi sudah tekanan darah tinggi, lantas itu preeklamsia atau enggak, gitu. Kita harus membedakan itu, kalau kehamilan di bawah 20 minggu atau di bawah 5 bulan, itu kita harus duga apakah memang ibunya sebelum hamil sudah memiliki gejala tekanan darah tinggi, atau hipertensi kronik sebelum kehamilan. Biasanya gejala dari preeklamsia itu apa sih dok? Oke, tanda dan gejalanya tentu saja pasti utamanya peningkatan tekanan darah tinggi. Oke, jadi ketika dilakukan pemeriksaan tekanan darah didapatkan tekanan darah di atas 140 ataupun lebih per 90 ataupun lebih pada 2 kali pengukuran dengan jarak minimum 4 jam pada ibu-ibu hamil yang sebelumnya tekanan darahnya normal. Itu dia gejala pertama. Kemudian gejala kedua bisa didapatkan peningkatan berat badan yang sangat cepat pada minggu-minggu pertama. Itu biasanya karena pembengkakan. Kita kan sering ketemu tuh ibu-ibu hamil yang bengkak pada tangan, kaki. Iya, biasanya dok. Bisa dicurigai. Itu kalau gejala yang dialami ibu-ibunya. Kemudian kalau sudah lebih parah lagi bisa mendapatkan gejala seperti nyeri kepala,
Sakit kepala sakit gitu dok? kepala yang tidak hilang dengan penggunaan obat-obat penghilang nyeri biasa, atau masalah pada penglihatan atau penglihatan buram, juga bisa mengeluh nyeri pada ulu hati atau nyeri perut Seperti kanan. kena emah gitu ya dok? Benar, rasanya nyeri, atau bisa juga sesak nafas. Nah, itu semua kenapa bisa kompleks sekali, karena preeklamsia memang bisa mempengaruhi semua organ tubuh dari ibu hamil. Oke. Dan bagaimana nih cara penanganannya? Tapi dokter jangan jawab dulu, kita jeda iklan. Jadi pemirsa yang penasaran bagaimana cara penanganannya, tetap di program acara Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Oke, beberapa komplikasi pada janin yang bisa disebabkan karena preeklamsia itu, pertama adalah suatu kondisi yang kami Pemirsa, kembali lagi dalam program acara Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Masih dengan Dr. Parwin di Rumah Sakit Evarina Brastagi nih pemirsa. Lanjut lagi dok pertanyaannya. Apakah ada tipe preeklamsia pada ibu hamil? Benar sekali, ada dua tipe ya preeklamsia pada ibu hamil. Pertama, preeklamsia tanpa gambaran berat. Berarti itu apa dia dok? Itu adalah suatu kondisi yang didapatkan tekanan darah 140/90 tanpa disertai dengan gejala kerusakan organ lainnya. Jadi itu tanpa ada gejala berat lainnya. Kemudian yang kedua adalah preeklamsia dengan gambaran berat. Apa itu? Itu adalah preeklamsia dengan tekanan darah 160/110 ataupun lebih, disertai dengan gejala-gejala kerusakan organ lainnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, apakah gangguan pada ginjal, perburukan fungsi ginjal, kemudian gangguan pada hati, perburukan fungsi hati misalnya, kemudian gejala kerusakan pada paru seperti sesak nafas, ataupun gangguan pada darah seperti penurunan trombosit. Dan untuk mencegah hal tersebut, apa sih hal-hal yang dilakukan nih dok untuk mengatasi hal tersebut? Oke. Hal ini penting sekali, terutama pada ibu-ibu yang kehamilan sebelumnya itu memang ada riwayat preeklamsia, Mbak Tere. Jadi ibu-ibu itu harus tahu apa yang harus saya lakukan di kehamilan berikutnya supaya tidak lagi kembali mengalami keluhan yang serupa. Ya, pertama, apabila terjadi preeklamsia, memiliki faktor risiko untuk preeklamsia seperti riwayat preeklamsia sebelumnya, maka ibu-ibu bisa menggunakan beberapa pencegahan seperti penggunaan aspirin diberikan selama kehamilan sampai dengan persalinan, kemudian bisa menggunakan suplementasi seperti vitamin D ataupun kalsium, terbukti secara signifikan untuk membantu mencegah preeklamsia. Makanan spesifiknya apa nih dok biasanya? Kalau makanan sepertinya, kalau mungkin ibu-ibu berpikir ya, apakah sama dok, suami saya hipertensi nih dok, terus disuruh sama dokternya untuk kurangin garam, gitu ya, benar ya kalau hipertensi. Nah, sayangnya pada preeklamsia penelitian membuktikan bahwa diet rendah garam atau pembatasan garam itu tidak terbukti signifikan untuk mengurangi preeklamsia pada ibu hamil. Jadi sayangnya untuk modifikasi makanan belum banyak terbukti membantu untuk mencegah preeklamsia. Jadi untuk mencegah lebih baik didiskusikan kepada dokter kandungannya. Yang lebih ini ya dok, lebih tahu masalah preeklamsia tersebut. Benar. Nah, kalau tadi dokter menyebutkan yang sudah pernah ya, ini baru ibu pemula nih dok, baru mendapatkan si buah hati. Ini bagaimana nih dok? Oke. Apabila ibu-ibu pertama baru kemudian melakukan ANC, mungkin di puskesmas atau di ibu-ibu bidan, didapatkan tekanan darah tinggi, saran saya untuk segera konsultasikan kepada dokter spesialis kandungan ataupun ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Pertama, kita ulang lagi pemeriksaan tekanan darahnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan lengkap Mbak Tere. Karena preeklamsia seperti yang saya bilang tidak hanya sekedar peningkatan tekanan darah, tapi dia mengganggu seluruh sistem organ. Jadi kita lakukan pemeriksaan darah mulai dari fungsi hati, fungsi ginjal, urin untuk mendeteksi apakah sudah ada kerusakan organ di sekitarnya. Kemudian
tentu diperiksakan juga kehamilannya. Bagaimana bayinya? Apakah bayinya masih sejahtera di dalam rahim atau tidak? Karena tetap saja preeklamsia mempengaruhi ibu dan bayi. Jadi apa sih yang terjadi pada janin ketika ibu itu terkena preeklamsia, Dok? Oke. Beberapa komplikasi pada janin yang bisa disebabkan karena preeklamsia itu, pertama adalah suatu kondisi yang kami sebut dengan solusio plasenta. Apa itu solusio plasenta? Pertama, lepasnya plasenta sebelum waktunya atau masih di dalam rahim tapi plasenta sudah lepas. Itu adalah suatu kondisi yang berbahaya. Kenapa bisa lepas, Dok? Karena tekanan darah terlalu tinggi. Jadi lepas plasenta itu bisa mengakibatkan mulai dari gangguan stres pada bayi sampai ke kematian janin. Kemudian preeklamsia sendiri juga bisa mengakibatkan gangguan pada kehamilan yang mempengaruhi bayi seperti air ketuban sedikit. Kemudian meningkatkan resiko untuk persalinan prematur gitu. Dan tadi dokter membahas tentang batasnya ya, misalnya kalau dia tekanan darahnya rendah, bagaimana? Apakah bisa terkena preeklamsia nih, Dok? Oke, sebenarnya semua ibu hamil pada kehamilan seharusnya mengalami penurunan tekanan darah sedikit, Mbak Tere. Itu adalah mekanisme fisiologis pada kehamilan. Jadi harusnya ada penurunan tekanan darah disebabkan karena hormon kehamilan. Tetapi ketika tekanan darahnya naik sampai ke 140 seperti yang saya sebutkan, 140 untuk sistolik, kemudian 90 untuk diastolik, pada 2 kali pengukuran dengan jarak 4 jam, itu bisa dikatakan preeklamsia tanpa gambaran berat. Sedangkan untuk preeklamsia dengan gambaran berat, batasan dari tekanan darahnya adalah untuk tekanan darah sistolik 160, kemudian tekanan darah diastolik 110 ataupun lebih pada pengukuran yang lebih dekat. Jadi tidak perlu nunggu 4 jam kalau udah 160. Langsung saja Iya, ya, karena ini kondisi emergensi gitu. Jadi membutuhkan intervensi yang segera, maka harus dideteksi dengan cepat. Gitu dia batasan tekanan darahnya. Dan tadi dokter menyebutkan itu ada bahaya sekali ya, bisa menyebabkan kematian pada anaknya. Dan si ibunya bagaimana, Dok? Kalau bisa terkena preeklamsia nih. Oke. Untuk ibu jelas dia lebih kompleks ya. Ibu terkena masalah atau resiko atau komplikasi yang lebih kompleks karena preeklamsia. Pertama, apa yang bisa terjadi pada ibu? Tentu saja eklamsia. Eklamsia. Jadi kita bahas preeklamsia bisa menjadi eklamsia. Eklamsia itu apa? Kejang karena disebabkan tekanan darah tinggi. Kemudian resiko selanjutnya adalah stroke, pecah pembuluh darah di otak karena tekanan darah terlalu tinggi. Kemudian resiko lain bisa sampai ke kerusakan hati, gagal ginjal, kemudian paru-paru terisi dengan cairan mengakibatkan gagal nafas. Kemudian ya termasuk kebutaan loh, Mbak Tere, karena pecahnya pembuluh darah di mata karena tekanan darah yang tinggi. Jadi dan tidak lupa kematian ibu. Makanya preeklamsia adalah suatu kondisi yang harus kita cegah, karena preeklamsia di Indonesia masih menjadi penyumbang kematian ibu tertinggi nomor 1 ataupun nomor 2, tergantung dari sumber mana yang kita pakai. Jadi masih salah satu yang tertinggi di Indonesia. Terus, Dok, apakah ada faktor yang menjadi resiko dalam preeklamsia ini, Dok? Oke. Ada faktornya, tapi sayangnya kebanyakan preeklamsia itu kita jumpain pada ibu-ibu muda, Mbak Tere, yang dia nggak punya faktor resiko, jadi seolah sehat gitu loh. Nampaknya baik-baik aja nih ya, iya, Dok. tapi kenapa bisa preeklamsia? Tapi gitu pun kita bisa deteksi, beberapa literatur sudah menyebutkan beberapa faktor resiko yang bisa dideteksi. Seperti pertama yang saya sebutkan sebelumnya, riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Itu bisa meningkatkan resiko preeklamsia sampai 7 kali pada kehamilan ini. Kemudian resiko lain adalah ibu-ibu yang hamil pertama kali, lebih berisiko. Kemudian ibu-ibu yang hamil pertama kali di atas usia 35 tahun. Kemudian ibu-ibu dengan riwayat hipertensi kronik sebelumnya, ibu-ibu dengan riwayat diabetes sebelumnya, kemudian ibu-ibu dengan kehamilan kembar, lebih beresiko. Juga ibu-ibu dengan masalah imunitas seperti lupus atau antifosfolipid syndrome memiliki resiko preeklamsia yang lebih tinggi.
Jadi diskusikan kepada dokter kandungan Anda, bahas tentang riwayat penyakit Anda sebelumnya bagaimana, maka bisa dideteksi apakah Anda membutuhkan pencegahan untuk preeklamsia atau tidak. Benar sekali tuh pemirsa. Dan untuk usia dok, usia si ibunya lebih rentan terkena preeklamsia ini umur berapa nih dok? Oke, di atas 35 tahun, beberapa sumber menyatakan kehamilan di atas 35 tahun, beberapa lagi mengatakan di atas 40 tahun meningkatkan resiko preeklamsia berkali lipat dibandingkan ibu-ibu di bawahnya. Kalau ibu muda nih dok, bagaimana? Apakah bisa juga rentan terkena preeklamsia ini dok? Nah, kayak yang saya bilang Mbak Tere, walaupun faktor resiko tadi sudah banyak sekali, tetapi tetap dikatakan bahwa preeklamsia sering sekali ditemuin pada ibu-ibu yang masih muda, hamilnya seolah sehat, tidak punya riwayat kesehatan sebelumnya. Jadi memang preeklamsia suatu hal yang bisa kita prediksi tetapi tidak selalu gitu. Oleh karena itu pemeriksaan ANC yang rutin pada kehamilan sangat penting. Berarti itu bisa dicegah kan Bisa. dok? Dan itu bisa dihilangkan nggak dok? Preeklamsia. Preeklamsia tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dikontrol. Dikontrol. supaya tidak berlanjut mengakibatkan komplikasi kepada ibu dan bayi tadi. Makanya kontrol harus dilakukan secara intens supaya tidak ada komplikasi, Mbak Teri. Oke, itu dia pemirsa beberapa tipe preeklamsia yang sudah dikatakan oleh dokter Parwin tadi sebelumnya, dan juga bagaimana cara mengatasinya dan vitamin apa saja yang baik untuk mencegah preeklamsia tersebut. Kita jeda iklan sebentar ya pemirsa, dan nanti setelah iklan berikut ini kita ada pertanyaan dari netizena. Apa tuh netizena? Netizen Evarina yang bertanya di question box yang telah kami sediakan sebelumnya. Anda penasaran? Jadi jangan kemana-mana, tapi saya bersama Rumah Sakit Evarina. Pembatasan aktivitas itu tidak terbukti untuk mencegah preeklamsia, Mbak Tere. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Tersya Ginting, tentunya masih dalam program acara Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina bersama Dr. Parwin tentunya ya pemirsa. Kita lanjut lagi nih pertanyaannya. Dok, tadi dokter menyebutkan dalam usia kandungan 20 minggu nih bisa terkena preeklamsia. Nah, ketika dia sudah masa 20 minggu ini dok, apakah ada tindakan misalnya dia udah parah nih dok? Pengangkatan janin atau bisa dipertahankan nggak janin itu dok? Oke, benar sekali Mbak Tere. Jadi preeklamsia itu sebenarnya pengobatan sesungguhnya adalah melahirkan. Pengobatan sesungguhnya adalah melahirkan. Tetapi ini selalu menjadi dilema bagi seorang dokter. Usia kehamilan belum cukup, bayi belum matur, tapi si ibunya sudah mengalami preeklamsia. Nah, di situ kita harus memperhitungkan apakah risk and benefit dari kita mempertahankan ataupun menghentikan kehamilannya. Jadi, apabila preeklamsia kita jumpain, kan enaknya nih kalau kita jumpain sudah di atas 37 minggu atau sudah cukup bulan, itu tidak ada lagi saatnya untuk menunggu-nunggu, langsung dilahirkan di atas 37 minggu. Nah, sulitnya apa? Kalau kita dapetin di bawah 34 minggu, di mana bayi memang belum siap untuk lahir. Nah, di situ penting sekali untuk memperhitungkan apakah ibu memang benar-benar tidak bisa lagi dipertahankan secara konservatif dengan pengobatan atau intervensi dari dokter. Kemudian kita perhitungkan juga atau persiapkan bayi untuk ke persalinan, Mbak Tere. Jadi bayi bisa kita berikan pematangan paruh untuk mempersiapkan dia untuk ke persalinan prematur. Jadi hal ini sebenarnya kompleks, banyak faktor yang harus diperhitungkan. Apakah ibu masih bisa cukup kuat untuk mempertahankan kehamilan dengan kondisi preeklamsianya, apakah bisa dikontrol dengan obat-obatan apa tidak, kemudian bayinya bisa bertahan atau tidak apabila kita lahirkan, dan juga sebaliknya bayinya bisa bertahan apa tidak kalau ibunya tekanan darahnya tidak stabil terus-menerus di dalam rahim. Jadi itu adalah suatu kondisi yang membutuhkan pertimbangan yang benar-benar matang dari dokter. Nah, jadi dok, ada nggak kasus yang dia
sudah tidak bisa mempertahankan bayinya nih, sudah diangkat nih bayinya, dan malah si ibunya masih tetap terkena preeklamsia nih dok. Oke. Mbak Tere, ini sebenarnya yang sering kita jumpain tuh adalah ibu-ibu yang dengan preeklamsia yang sudah menimbulkan komplikasi pada ibu. Seperti yang kita bahas sebelumnya, komplikasinya misalnya sudah ada kerusakan pada ginjal, kerusakan pada hati, ataupun masalah pada paru-paru. Nah, setelah pun dilahirkan bayi, ibu-ibu itu masih tetap membutuhkan perawatan intensif seringkali untuk memperbaiki pelan-pelan dari kerusakan yang sudah sempat terjadi. Nah, itu dia yang mengakibatkan walaupun dok ini istri saya sudah dilahirkan kok, kenapa dia kok nggak segera sembuh gitu. Nah, karena datangnya kadang-kadang sudah terlanjur jelek gitu loh, sudah sedikit terlambat. Ya, makanya untuk mengembalikan harus pelan-pelan. Oke, selanjutnya nih dok, apakah USG bisa mendeteksi preeklamsia tersebut dok? Oke, pertanyaan bagus Mbak Tere. Nah, sebenarnya saat ini kita itu punya suatu indikator dari USG yang bisa membantu memprediksi apakah ibu ini nantinya akan terkena preeklamsia atau tidak. Nah, pemeriksaan Doppler dari arteri uterina pada USG pada ibu hamil bisa digunakan sebagai salah satu faktor prediktor dari apakah nantinya akan terjadi preeklamsia atau tidak. Dan juga ada juga marker-marker prediktor lainnya yang dari darah Mbak Tere. Namun sayangnya masih jarang sekali kita jumpain untuk di Indonesia gitu, masih terus dikembangkan. Sebenarnya kalau nanti teknologi sudah lebih berkembang, mungkin preeklamsia bisa menjadi hal yang lebih terprediksi untuk ibu-ibu di Indonesia. Dan untuk pengobatannya nih dok, kepada ibu hamil yang terkena preeklamsia bagaimana dok? Oke. Ibu-ibu dengan preeklamsia, pengobatan pertama tentu saja adalah antihipertensi. Karena kan peningkatan tekanan darah. Tentu saja kita harus memberikan antihipertensi. Kemudian pengobatan berikutnya adalah pencegah kejang Mbak Tere, yang kita kenal dengan magnesium sulfat atau MgSO4. Itu harus diberikan pada ibu-ibu dengan preeklamsia berat walaupun dia belum kejang, karena prinsipnya adalah pencegahan. Dua terapi itu adalah terapi yang paling utama untuk preeklamsia tanpa dengan komplikasi gitu. Jadi kalau masih belum ada komplikasi, prinsip utama adalah pemberian antihipertensi dan juga pencegah kejang. Nah dok, apakah dengan pemberian obat-obat malah membuat semakin parah nih dok? Karena kan ada nih orang awam, nanti makan banyak-banyak obat makin ini parah nih sakitnya nih gitu dok. Benar. Nah, ini masih sering sekali ada di dalam konsep pemikiran dari masyarakat kita ya Mbak Tere, karena aduh saya makan obat setiap hari nih dok, apa nggak membuat saya nanti rusak ginjalnya gitu. Betul. Nah, sayang sekali itu konsep yang salah atau miskonsepsi. Jadi seperti dengan hipertensi kronik pada non hamil nih Mbak Tere, pada bapak-bapak, ibu-ibu, jadi lebih aman itu untuk minum obat setiap hari daripada membiarkan hipertensi tidak terkontrol. Itu malah lebih akan merusak ginjal dari seseorang pasien dibanding dia minum obat setiap hari dan menjaga tensinya tetap terkontrol. Jadi jangan salah paham, ketika dokternya meresepkan obat dan itu mengharuskan ibunya untuk mengkonsumsi setiap hari, itu pasti sudah didasarkan kepada pemikiran risk dan benefit dari si pasien. Tentu saja benefitnya akan lebih tinggi dibandingkan resikonya. Seperti untuk preeklamsia ini, kalau tidak dikontrol dengan antihipertensi, resikonya jauh-jauh lebih besar Mbak Tere. Jadi jangan takut untuk minum obat apabila dokter Anda menyarankan untuk minum obat. Nah itu dia pemirsa, karena dokter sendiri pasti sudah tahu kondisi yang dibutuhkan oleh pasiennya kan dok, yang mana yang terbaik untuk si ibu dan si bayinya. Jadi jangan pemikiran-pemikiran seperti itu harus dihilangkan ya pemirsa. Nah lanjut dok, apakah ada makanan yang harus dihindari nih si ibu hamil agar tidak mengalami preeklamsia dok? Oke. Sama kayak tadi Mbak Tere ya, sampai saat ini sebenarnya diet rendah garam atau rendah sodium itu tidak terbukti untuk mencegah preeklamsia, berbeda dengan hipertensi kronik lainnya. Tetapi mungkin kita bisa mengalihkan point of view kita ke apa yang harus kita tambahkan nih dok gitu, suplementasi apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah preeklamsia atau membantu mengurangi resiko saya punya resiko tapi saya nggak mau kena eklamsia gitu, preeklamsia. Jadi mungkin bisa ditambahkan dengan suplementasi seperti
kalsium pada ibu hamil, kemudian vitamin D, juga dengan pemberian Aspilet bisa untuk mencegah preeklamsia. Vitamin-vitamin seperti itu ya, Dok? Benar. Oke. Dan ada nih, tadi sebelumnya sudah saya singgung ya, ada pertanyaan dari netizen Evarina nih, Dok. Dari Yani Tampu Bolon 10 nih. Pertanyaannya, kebiasaan buruk apa yang menyebabkan preeklamsia pada ibu hamil nih, Dok? Mungkin dipikirnya kayak sering bergerak berlebihan gitu mungkin ya, Dok. Oke, baik. Pertanyaan yang menarik ya, sebenarnya benar. merupakan pertanyaan dasar yang mungkin dipikirkan benar-benar ya sama ibu-ibu di rumah Ketakutannya ya. banyak sekali nih soalnya, Dok. Gitu. Oke. Sebenarnya tidak ada ya pembatasan aktivitas itu tidak terbukti untuk mencegah preeklamsia, Mbak Tere. Malah ibu-ibu hamil sebenarnya disarankan untuk melakukan aktivitas ataupun olahraga ringan dan aktivitas sehari-hari yang seperti biasa sebelum hamil gitu. Kemudian ya saya rasa sih tidak ada ya kalau dari segi aktivitas yang bisa membuat preeklamsia atau jadi kayak jarang bergerak, saya bisa ngebuat nanti tekanan darah saya tinggi enggak gitu. Lebih mereka mungkin takut, Dok, kayak katanya jangan kecapean nih, nanti ada apa-apa gitu mungkin ya, Dok. Oke, sayangnya untuk kasus preeklamsia yang kita bahas, Mbak Tere, itu tidak terbukti. Jadi mungkin untuk kondisi kehamilan yang lainnya itu bisa mempengaruhi aktivitas tadi ataupun olahraga ya. Tetapi untuk kondisi preeklamsia dia tidak terbukti untuk mempengaruhi apakah nanti si ibu akan terkena preeklamsia atau tidak. Oke, mungkin lebih sewajarnya aja ya beraktivitas ya, Dok. Jangan terlalu, nggak mungkin lah bawa barbel tiap hari kan. Nanti itu mungkin lah terjadi ya preeklamsia, bukan preeklamsia sih, mungkin jatuh ataupun cedera ya, Dok. Benar. Seperti itu pemirsa. Jadi kalau misalnya Anda sewajarnya beraktivitas tidak akan terkena preeklamsia nih, benar kan, Dok? Nah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Dr. Parwin dari Rumah Sakit Evarina Brastagi nih pemirsa. Kita sudah ada di penghujung waktu nih. Sudah banyak sekali ya manfaat-manfaat yang sudah diberitahukan oleh Dr. Parwin tadi. Bagaimana tipe-tipenya, cara pencegahannya juga sudah, dan makanan apa saja yang cocok nih untuk menambah ataupun mencegah terjadi preeklamsia pada ibu hamil. Nah, pemirsa, inilah akhir dari program acara kita, Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Jadi tetap saksikan Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina dengan episode-episode yang sangat syarat akan informasi kesehatan pemirsa. Tentunya hanya di Evarina TV. Saya Tere Seginting, sampai jumpa. Oke, Dokter, terima kasih banyak, Terima kasih, Mbak Tere. Dokter.